Kalian mahasiswa keperawatan dan sulit untuk memahami materi, tonton video ini sampai selesai. Oke Sobat Keperawatan, kenalin namaku Dede Elvanis Pandi. Aku lulus di keperawatan tahun 2018. Dan aku ingin share ke kalian tentang tips bagaimana untuk belajar di dalam keperawatan. Oke, tips yang pertama adalah kalian harus temukan passion belajar kalian seperti apa. Ini yang kumaksud adalah kalian harus menentukan apakah teknik belajar kalian itu lebih efektif dalam membaca, mendengarkan, ataupun praktek terlebih dahulu untuk bisa memahami materi. Jadi ketika kalian bisa menemukan teknik belajar yang sesuai dengan diri kalian, kalian bisa memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua adalah kalian harus memaksimalkan instrumen belajar yang ada. Kalian bisa akses internet, kalian bisa datang ke perpustakaan dan mencari informasi-informasi tentang dunia keperawatan. Nah, untuk khusus yang internet, sepengalamanku dulu, kalian tidak boleh mencari sumber-sumber materi yang hanya ada di blog. Kan banyak tuh, misalkan kalian ada tugas lalu kalian nyari di blog, tinggal copy paste kan, itu nggak disaranin karena untuk sumber-sumber yang ada di blog itu tidak jelas sumbernya seperti apa. Jadi aku saranin untuk kalian kalau misalkan memang nyari di internet, kalian akses dulu situs-situs resmi terpercaya di dalam keperawatan. Tips yang ketiga adalah aku nyaranin kalian harus bisa memahami materi hari itu juga. Misalkan hari ini kalian belajar tentang sistem pencernaan. Nah, dalam satu hari kalian harus bisa memahami bagaimana itu sistem pencernaan, mulai dari anatominya, fisiologinya, patologinya, dan juga hal-hal lain yang mungkin berkaitan dengan sistem pencernaan. Apakah itu mempengaruhi sistem yang lain atau tidak misalnya. Kenapa ini penting? Karena sebagaimana kita tahu materi-materi keperawatan itu sangat banyak dan kalian harus bisa memahami semua materi yang ada dalam keperawatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau misalkan kalian mepet-mepet waktu, hari ini materi yang kemarin belum paham, nah materi hari ini udah ada materi yang lain, hari ini udah ada materi yang lain, jadi kalian akan keteteran. Tips yang keempat adalah jaga komunikasi yang baik dengan dosen, teman, dan kakak tingkat. Kenapa ini penting? Ketika kalian komunikasi dengan baik dengan dosen, berarti kalian akan memperoleh ikatan emosional dengan dia. Dan juga jangan lupa bahwa setiap ilmu yang kalian dapat adalah dengan perantara dosen. Lalu teman-teman kalian pun, teman-teman seangkatan, bisa juga kalian jadikan teman sharing review materi dari materi-materi yang telah kalian dapatkan. Jadi materi-materi yang telah kalian dapatkan sebelumnya bisa nempel di otak kalian. Juga kalian harus menjaga komunikasi dengan kakak tingkat. Kenapa? Karena memang mereka memiliki lebih banyak pengetahuan dan lebih banyak pengalaman dibanding kalian. Kalian harus menggali itu dari mereka. Tips kelima adalah kalian harus pintar dalam memanage waktu. Memang dalam kuliah keperawatan ini sangat padat sekali jamnya, tetapi dalam sela-sela itu kalian harus bisa menyempatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar kalian, untuk makan, istirahat, beribadah, dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian kuliah di keperawatan, kalian bisa mendapatkan materi yang banyak, tetapi kalian jelek dalam memanage waktu. Tips yang keenam adalah aku saranin kalian untuk ikut organisasi. Kenapa? Dalam organisasi banyak sekali hal-hal yang bisa kalian dapatkan di luar kelas. Kalian bisa melatih soft skill kalian, sehingga kalian bisa menjadi perawat yang tidak hanya tahu tentang dunia keperawatan saja. Ini sangat aku saranin karena aku bisa merasakan manfaat dari ikut organisasi selain hanya melulu di kelas. Banyak sekali ilmu yang bisa kalian gali, misalkan public speaking, ataupun caranya lobbying dengan orang, caranya berinteraksi dengan teman sejawat yang lain di luar keperawatan, dan masih banyak hal yang lainnya. Jangan lupa ikut organisasi ya. Kalian bisa cari informasinya di jurusan kalian, baik itu himpunan mahasiswa keperawatan yang ada di internal kampus ataupun yang ada di luar kampus. Aku dulu pas kuliah masuknya organisasi Ikatan Mahasiswa Keperawatan Indonesia atau IMAKEP.
Nah, kalian bisa sering-sering tuh, bisa cari-cari informasinya ya. Tips yang ketujuh adalah kalian harus perbanyak kenalan-kenalan kalian di dunia keperawatan. Baik itu yang memang sudah bekerja dan sudah lulus dalam keperawatan, ataupun mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di luar kampus kalian. Nah, untuk tips yang ini mungkin ada relate, ada hubungannya dengan kalian ikut organisasi. Jadi kalau misalkan kalian udah ikut organisasi, kalian secara otomatis udah punya channel-channel baru, link-link baru, ataupun kenalan-kenalan baru yang baru di luar sana. Tips yang ke-8 adalah aku saranin kalian untuk ikutin prosedur yang ada di kampus kalian. Kalian ikutin alur pembelajaran yang sudah ditentukan oleh dosen. Karena kita juga tahu kalau misalkan dosen ini kan memang punya teknik-teknik tersendiri dalam mengajar. Lalu juga kalian harus bisa beradaptasi dengan hal itu. Ada yang ceramah terus-menerus, ada yang ulangan dadakan, ada yang ada di sela-sela pembelajaran ada kuis, ada yang diskusi dan lain sebagainya. Nah, kalian harus bisa beradaptasi tentang itu. Jadi kalian nanti akan digembleng bagaimana untuk memahami suatu materi agar kalian tidak boring. Tips yang ke-9 adalah aku saranin kalian untuk bisa improve diri kalian keluar dari zona nyaman. Nah, ini sangat penting karena untuk pembelajaran keperawatan, kalau misalkan kalian hanya ikut arus saja, kalian hanya akan boring, hanya akan lebih cepat bosan untuk memahami keperawatan. Nah, untuk improve diri kalian masing-masing ini, mungkin kalian punya hobi yang bisa kalian lakukan di sela-sela jam istirahat kalian. Dan juga kalian mungkin ada mata kuliah favorit yang mungkin kalian bisa perdalam. Tips yang terakhir, yang ke-10 adalah aku saranin kalian untuk tetap istiqomah ketika menjadi mahasiswa keperawatan. Karena memang sangat banyak sekali materi-materi yang harus kalian dapatkan, yang harus kalian pahami, dan juga jam praktek yang sangat-sangat padat sekali. Jadi tetap semangat untuk kalian yang sekarang masih menjadi mahasiswa keperawatan. Oke, demikian tips yang aku bisa sampaikan untuk hari ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian nanti bisa tulis di komentar ya. Terus bagi kamu yang ingin tahu perbedaan antara kuliah dari mahasiswa D3 keperawatan, S1 keperawatan, D4 keperawatan, dan professionals, kalian bisa cek di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum.